welcome back to my channel. Makasih udah balik lagi ke channel aku. Kenalin nama aku Evi, aku pemilik dari channel Lazy Sister ini. Oke, kali ini aku pengen ngebahas salah satu produk terbaru dari Mineral Botanica yang bikin aku semangat karena yang lain kan heboh banget ngeluarin produk-produk lip, tapi Mineral Botanica keluarin produk primer. Jujur aja dalam bermakeup, primer itu sangat penting buat aku. Pertama, karena kondisi wajahku itu adalah kombinasi cenderung berminyak. Dia di U-zone-nya itu kering, jadi aku biasanya kalau di U-zone itu butuh primer yang menghidrasi. Sementara di T-zone aku itu berminyak dan juga pori-pori gede. Jadi kalau daerah T-zone itu biasanya aku akan pakai primer yang bisa nahan minyak. Sekaligus juga di bagian pipi sini dia bisa menutupin pori-pori aku yang gede, termasuk juga yang di hidung. Kalau misalnya aku nggak pakai primer, biasanya daerah T-zone aku akan lebih cepat berminyak. Terus daerah U-zone aku itu makeupnya akan lebih cepat nge-crack gitu. Dan kalau misalnya aku pakai foundation yang bisa mengemphasize pori-pori, kedua pipi aku nih pori-pori gedenya termasuk di hidung itu akan kelihatan jelas banget. Kalau ada yang bilang primer itu nggak penting atau nggak ngaruh, bagi aku sih ngaruh ya. Karena itulah sekarang aku semangat banget pengen nge-review produk terbaru dari Mineral Botanica, yaitu Mineral Botanica Durawear Pore Refining Primer. Sebelumnya Mineral Botanica udah ngeluarin series Durawear-nya yang lain, yaitu Liquid Foundation, dan ini sudah pernah aku review. Nanti mungkin aku akan taruh linknya di description box. Dan untuk melengkapi produk complexion-nya, sekarang Mineral Botanica ngeluarin Pore Refining Primer ini. Produk ini datang dengan box seperti ini. Dia isinya ada sekitar 20 gram. Terus di sebelah sini ada info tambahan kalau produk ini cruelty free and vegan. Dia datang dengan kemasan tube kayak gini. Dan kalau misalnya kita keluarin isinya, produk ini mirip banget dengan Benefit yang Pore itu loh. Nanti aku akan taruh gambarnya di sekitar sini. Atau juga mirip kayak Emina Pore Ranger. Kalau aku misalnya baca ingredients-nya, yes, produk ini ada kandungan silikon. Jadi ini termasuk dalam silikon base kayak gitu. Oke, langsung aja aku akan pakai di wajahku. By the way, ini adalah bekas alergi, udah mulai memudar. Jadi jangan gagal fokus sama bekas alergi ini. Oke, aku akan pakai si Durawear Mineral Botanica Primer ini. Tapi aku akan pakai setengah wajah aja. Nanti aku akan tes 1 harian bagaimana kondisi kulit wajahku setelah aku menggunakan si primer dari Mineral Botanica ini. Dia nggak ada wangi yang mencolok, which is nice. Warnanya agak sedikit peach. Ini aku akan aplikasikan di bagian yang pori-porinya gede. Biasanya aku akan aplikasikan di pipi sama di hidung. Seharusnya bisa di sini juga, tapi aku nggak akan aplikasikan di sini, cukup di sini aja. Nah, biasanya kalau aku mengaplikasikan primer kayak gini, aku akan aplikasikan pelan-pelan gitu sambil dipijit-pijit supaya dia itu lebih menyerap ke dalam permukaan kulit. Karena kan pori-pori aku tuh gede tuh, jadi butuh waktu dia untuk masuk ke dalam si pori-pori itu. Biasanya aku akan sedikit pijit-pijit pelan gitu. Oke, primer ini mengeklaim dirinya bisa mengecilkan pori-pori, terus bisa membuat tampilan lebih halus, lembut, dan flawless. Dan juga ada kandungan vitamin C yang dapat membantu mencerahkan, juga kandungan yang lain yang dapat mengontrol minyak berlebih dan membuat makeup lebih tahan lama. Oke, kalau aku lihat di real, di bagian yang aku sudah olesi primer ini, dia pori-pori aku sedikit lebih mengecil. Dan kalau misalnya aku rasain, di sebelah sini itu kayak lebih halus dibandingkan sebelah sini. Sebelah sini permukaan kulit aku masih agak sedikit kasar. Terus aku melihat warna yang sebelah sini itu agak sedikit lebih cerah. Mungkin dia ada kandungan tone up-nya. Aku akan lanjut pakai Mineral Botanica Durawear Liquid Foundation ini. Aku ada di shade beige warm 25. Aku pernah nge-review foundation ini. Foundation ini coveragenya bagus. Dia juga finishnya matte, jadi cocok banget buat kulit kamu yang berminyak. Ini aku akan aplikasikan dulu di bagian yang belum ada pakai primer si Mineral Botanica tadi. Terus aku akan aplikasikan foundation yang sama juga di bagian yang sudah aku pakai primer tadi. Oke, ini udah selesai. Kalau aku perhatikan di sini nih di kaca aku, ini kalian lihat nggak sih bagian wajahku yang tadi nggak pakai primer? Aku bisa melihat pori-pori aku cukup gede nih di sekitar sini, kelihatan. Kok harap bisa kelihatan di kamera, ini pori-porinya cukup gede. Sementara yang di sini pori-porinya cukup ngeblur gitu. Dan tadi waktu aku ngeblend si Liquid Foundation Mineral Botanica ini, untuk daerah cuping-cuping hidung, aku lebih enak di bagian yang ada primer. Dia lebih gampang nyatu gitu dibandingkan yang sebelah sini. Tadi aku harus lebih effort gitu untuk
bikin dia nyatu di cuping-cuping hidung. Oke, barusan tadi aku pakai cream blush dari Moco Moco yang warna pink velvet. Dan aku waktu mengaplikasikan cream blush, aku melihat daerah sebelah sini, ini kan cream blushnya itu agak sedikit powdery. Jadi daerah sebelah sini itu dia lebih kelihatan kayak keki gitu. Sementara yang sebelah sini tuh enggak gitu loh. Itu cuma tambahan doang sih. Jadi aku mau lanjutin makeup aku lagi, oke? Oke, ini udah jam 14.16. Aku baru aja bikin satu video tadi. Dan ini dia kondisi kulit wajah aku. Tadi waktu bermakeup, aku merasa bagian sebelah sini, entah sugesti atau enggak, semuanya itu kayak lebih mudah di blend kayak gitu. Terutama di kontur hidung, terus blush, terus juga highlighter. Sementara di bagian sebelah sini tuh kontur hidungnya agak sedikit susah di blend. Dan menurut aku sebelah sini tuh agak sedikit keki. Terutama di bagian pipi yang tidak aku olesin dengan si pore primer dari Mineral Botanica ini. Intinya aku merasa pipi aku yang sebelah sini itu lebih flawless dibandingkan yang sebelah sini. Cuman aku nggak tahu beberapa jam ke depan bagaimana hasilnya. Nanti aku akan balik lagi dan aku akan cekin untuk tunjukin hasil dari complexion ini, oke? Hai, oke guys, sekarang aku ke Bali. Ini udah jam 18.37. Jadi tadi aku nggak sempat olahraga, tapi ini aku tunjukin setelah beberapa jam. Kalau misalnya aku lihat di reel nih, sebelah sini pori-pori aku tuh kelihatan banget dan makeup aku sudah mulai keki dan berhilangan. Sementara di sebelah sini dia pori-porinya masih belum kelihatan banget. Dan di sebelah sini foundationnya di daerah cuping-cuping hidung udah messy. Sementara di sini masih cukup menyatu. Ini aku tunjukin, aku akan zoom. Nih kelihatan. Di sebelah sini nih, tuh lagi daerah cuping-cuping hidungnya, foundationnya sudah mulai ambiar kayak gitu. Yang di sebelah sini foundationnya masih kelihatan bagus. Kalau untuk dari segi ketahanan minyak sih menurut aku sama aja ya, nggak ada terlampau beda banget kayak gitu. Cuman aku melihat banget foundation yang di sebelah sini tuh kayak nggak bisa nyerap dengan bagus gitu loh. Jadi pori-pori aku tuh kelihatan banget nih, apalagi yang di sebelah sini. Sementara yang sebelah sini tuh pori-porinya nggak kelihatan banget. Oke, jadi kesimpulan aku terhadap primer Mineral Botanica ini, emang dia bisa meminimalisir tampilan pori-pori yang besar. Dia juga bikin si foundation Mineral Botanica ini lebih gampang di blend di wajah aku, dan juga lebih gampang nyatu khususnya di daerah cuping-cuping hidung kayak gitu. Kalau untuk ketahanan minyaknya aku nggak melihat secara signifikan. Kuantitas minyaknya menurut aku masih sama ya, tampilan sebelah sini dengan sebelah sini. Aku nggak punya kertas minyak, jadi aku nggak bisa tunjukin banget pakai kertas minyak. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bisa memberikan informasi yang jelas buat kalian. Yang jelas primer ini aku sarankan buat kalian yang kulitnya berminyak atau kombinasi cenderung berminyak. Dan saat pemakaian primer ini juga dipakaikan di T-zone aja, nggak usah sampai seluruh wajah kayak gitu. Dan untuk jenis-jenis primer kayak gini, berdasarkan pengalaman aku, makainya itu harus benar-benar sambil dimassage kayak gitu, sambil dipijit gitu, dan benar-benar sudah dipastikan dia udah menyerap dalam pori, baru kalian bisa aplikasikan next complexion kayak cushion atau foundation. Terus berdasarkan pengalaman aku juga, primer-primer kayak gini nggak bisa kawin dengan hampir seluruh foundation. Jadi dia ini bisanya hanya untuk beberapa foundation aja. Jadi nggak kaget sih kalau misalnya primer ini bisa bagus dengan foundation ini, bisa nggak bagus dengan foundation itu. Kalau menurut aku di antara benefit yang pore itu, aku lupa namanya apa, terus sama Emina Pore Ranger sama si Mineral Botanica ini, sejauh ini sih aku lebih suka benefit ya. Kenapa? Karena benefit itu walaupun harganya cukup mahal, tapi menurut aku benefit itu jauh lebih gampang kawin atau nyatu dengan berbagai jenis foundation yang aku pakai. Sementara kalau Emina itu kadang dia bisa cocok dengan foundation A, kadang nggak cocok dengan foundation B. Nah, Mineral Botanica ini kan aku baru pertama kali pakai, jadi aku belum begitu tahu apakah dia bisa cocok dengan segala jenis foundation atau enggak. Jadi untuk first impression primer ini bagus, tapi kedepannya kayak gimana aku belum tahu. Kalian lihat aja. Biasanya kalau produk yang aku sukai itu akan muncul di monthly favorit aku. Jadi kalian jangan pernah skip monthly favorit aku setiap bulannya. Oke guys, produk ini aku beli dengan uangku sendiri, jadi tidak ada bermaksud untuk meninggikan satu brand atau menjatuhkan brand. Ini adalah berdasarkan opini aku semata. Dan opini kita masing-masing tentu saja bisa berbeda karena jenis kulit kita berbeda, makeup taste kita juga berbeda. Kalian bisa follow akun Instagram aku di @felicia_lazysister. And then last but not least, keep fashion, keep beauty, and stay confident. Salam Lazy Sister and God bless you all. Bye bye.